Salam untuk Anda semua. Kali ini kita mau coba gali lebih dalam sebuah materi ya dari GBI Ebenezer Jakarta. Ini bagian dari rangkaian Pentecost Prayer mereka, persiapan khusus gitu menyambut hari Pentakosta. Fokusnya jelas banget, memahami dan ya merindukan lagi pencurahan Roh Kudus. Betul sekali. Panduan yang kita pegang ini memang disiapkan khusus untuk pembinaan jemaat GBI Ebenezer menjelang Pentakosta. Judulnya, Roh Kudus Dijanjikan Bapa. Dasarnya kuat dari Lukas 24:49 sama Kisah Para Rasul 1 ayat 4-5. Tujuannya sangat praktis ya, supaya jemaat disegarkan lagi pemahamannya, terus kerinduannya dibangun lagi, dan siap gitu menyambut karya Roh Kudus lebih dalam. Oke, mari kita bedah nih. Inti pesannya kan soal janji Yesus tentang Roh Kudus. Disebut sebagai kekuasaan dari tempat tinggi. Nah ini jadi penting, kenapa gitu? Terutama mungkin buat Anda, jemaat GBI Ebenezer atau siapapun yang mungkin lagi merasa, kok hidup rohani saya gini-gini aja ya, pengen ada sesuatu yang lebih gitu. Nah, justru itu poin kuncinya. Materi ini menggarisbawahi ada kebutuhan real. Banyak orang percaya katanya belum dipenuhi Roh Kudus, padahal sudah diselamatkan. Konsep diperlengkapi itu menarik banget dari kata Yunani enduo, artinya kayak kita pakai baju zirah gitu loh. Jadi ini bukan soal kemampuan kita, tapi kuasa dari luar, dari Tuhan. Kuasa dari luar ya, oke. Terus, kalau dalam hidup sehari-hari, gimana itu bentuknya? Panduan ini kasih 3 hal konkret ya. Dampak kuasa Roh Kudus itu, bukan cuma perasaan senang gitu, tapi 1. Kuasa buat menang atas dosa. 2. Kuasa buat berani bersaksi. 3. Kuasa untuk membangun gereja. Ini menarik ya, 3-tiganya nyambung. Iya, nyambung banget. Kekudusan pribadi, misi keluar, sama komunitas gereja. Dan penekanannya menurut panduan ini bukan soal bakat atau jago ngomong atau apa. Murni perlengkapan ilahi. Supaya hidup dan pelayanan kita itu efektif. Bukan cuma rutinitas kosong. Kalau bicara relevansinya sekarang nih, di zaman yang penuh tantangan ini, wah materi ini cukup to the point ya. Tanpa Roh Kudus katanya, kekristenan itu ya bisa jadi cuma ritual aja. Pelayanan jadi berat, beban, hidup rohani kering. Ini pasti kerasa banget ya buat jemaat yang lagi ikut Pentecost Prayer. Tapi sebaliknya, kalau ada Roh Kudus, ada gairah, ada api gitu. Kesaksiannya hidup. Ada tuntunan yang jelas dari Tuhan. Soal sikap menantinya nih, ini juga penting. Bukan nunggu pasif aja, duduk manis gitu. Dicontohkan para murid di Kisah Para Rasul 1 ayat 14. Mereka itu bertekun dengan sehati dalam doa. Kata Yunaninya, proskartereo. Itu artinya tekun terus-menerus, nggak nyerah, gigih gitu. Gigih ya? Apa yang bikin mereka bisa gigih gitu? Janji Tuhan. Jadi ini memang ditujukan buat orang-orang yang haus dan lapar secara rohani, yang merasa butuh lebih dari Tuhan. Ada contoh menarik juga disebut di sini, Smith Wigglesworth. Dulu kan dia cuma tukang ledeng biasa ya, katanya sih nggak terlalu pinter ngomong juga, tapi hidupnya berubah total setelah dia mengalami yang namanya baptisan Roh Kudus. Jadi penginjil yang, wah, penuh kuasa. Betul, ini kayak nunjukin gitu ya kalau transformasi dahsyat itu bukan cuma buat tokoh Alkitab, tapi potensi buat siapa saja, termasuk kita, jemaat biasa di GBI Ebenezer atau dimanapun yang sungguh-sungguh merindukan hadirat dan kuasanya. Nah, dari situ ada langkah praktisnya nggak? Buat kita sekarang, khususnya mungkin yang lagi dalam masa Pentecost Prayer ini. Ada, sangat relevan. Pertama, kita perlu terus akui kebutuhan pribadi kita akan Roh Kudus. Jangan pernah merasa cukup, saya sudah oke kok, jangan gitu. Kedua, bangun doa yang tekun, yang proskartereo tadi. Ini bukan cuma soal lama atau banyaknya doa, tapi kualitas hati kita dalam menanti. Kualitas hati ya? Iya. Ketiga, periksa motivasi hati kita. Ini penting banget. Kita rindu dipenuhi Roh Kudus itu buat Tuhan atau buat diri sendiri, buat pelayanan atau buat kelihatan hebat. Keempat, tetap terbuka. Cara kerja Roh Kudus itu seringkali di luar ekspektasi kita. Jangan dibatasi sama pengalaman atau pemahaman kita sendiri. Oke, jadi kalau ditarik kesimpulannya nih buat Anda yang dengar, pesan utamanya jelas banget ya. Janji Roh Kudus ini bukan cerita kuno, bukan cuma doktrin di atas kertas, tapi ini realitas ilahi yang bisa dialami sekarang oleh siapa saja yang tulus rindu. Termasuk Anda.
Ini undangan langsung dari Tuhan. Dan panduan ini ditutup dengan ayat yang kuat banget ya dari Kisah Para Rasul 2 ayat 39. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh. Ini menegaskan kalau janji ini universal, bukan cuma buat orang dulu atau kelompok tertentu, tapi buat semua orang, termasuk yang merasa jauh. Nah, ini pasti ninggalin pertanyaan buat kita renungkan ya. Betul sekali. Jadi mungkin ini beberapa pertanyaan untuk refleksi pribadi Anda. Seberapa dalam sih kerinduan Anda saat ini akan jamahan dan kuasa Roh Kudus? Apakah hidup Anda sudah mencerminkan kuasanya? Atau rasanya masih jalan pakai kekuatan sendiri? Dan ya, seberapa besar kesediaan Anda untuk bertekun menanti itu? Untuk taat, supaya janji Bapa ini benar-benar jadi nyata dalam hidup Anda. Silahkan direnungkan ya. Sampai jumpa lagi di pembahasan kita berikutnya.